Oke, nanti sebenarnya referensinya bisa diambil dari PDF ini ya. Cuman nanti saya buatkan yang sendiri yang berbeda, tapi hampir sama. Eh, ya, kita akan review sedikit mengenai integrasi numerik. Yang pertama metode Simpson ya. Urutannya itu ada Simpson sepertiga, ada kompositnya ya, gabungan, kemudian 3/8. 3/8 itu mencirikan ini ya, dari rumusnya itu sebenarnya ya. Jadi 3/8, kemudian ada komposit. Komposit itu gabungannya ya, gabungan gabungan daripada metode daripada si apa pecahannya ya. Ini kalau dua buah seperti ini, berarti kalau kita mau partisi dia menjadi dua dua seperti ini, berarti metodenya adalah Simpson sepertiga itu. Kemudian kalau kita mempartisinya lebih dari 2, 3 ya. Ini 2, kalau partisinya ada 3 itu menggunakan 3/8 gitu ya. Sedangkan rumusnya sendiri ya ini C0 kali Fx0, yang di sini C0 itu adalah maksudnya ya indeks ya, C0 panjang kali lebar ya maksudnya ya, panjang kali lebar dari masing-masing titiknya ya. Nah, jadi H/3, rumus untuk Simpson sepertiga itu H/3, di sini H-nya adalah H/3 jarak antara titiknya, kemudian titik yang dipartisinya, kemudian masing-masing ini dikali Fx0, ini Fx0 itu yang ini ya, nilai Y-nya, ini X0-nya, yang ini X0 nilai Y-nya ya, kemudian dikali 4 kali Fx1, yang di sini Fx1-nya ya, kemudian dikali Fx2, sini Fx2 gitu ya. Fx1 begitu ya. Nah, itu cara menggunakan metodenya. Jadi sudah diketahui semuanya bentuk sudah diketahui semua rumusnya ya. H/3, H itu adalah deltanya atau selisih antar partisinya gitu. Ini contohnya. Tentukan integral berikut dengan menggunakan metode Simpson sepertiga. Nah, di sini diketahui, di sini kan nggak ada gambar, tapi nggak ada gambar kan kita sudah tahu juga bahwa di situ ada batas, ya. Batas pada integral yaitu 0 dan 4. Berarti batas kiri dan batas kanan. Menggunakan Simpson sepertiga, berarti kita bagi kan, 4 dikurangi 0, dibagi berapa? Dibagi 3 ya. 2 itu hasil itu ya kan? Ya kan? Dibagi 3. Betul nggak? Bagi 3 atau bagi 2? Kalau kita menggunakan Simpson sepertiga, bagi 2. Bagi 2 ya. Ini kenapa? Ini ya, bagi 2 ya. Kalau yang tadi Simpson 38 bagi 3, sorry. Dibagi 2, berarti titiknya adalah 0, 2, betul ya? 0, 2, 4. Jadi 0, 2, 4. Nanti nilai F0-nya berapa kan gitu kan? Nilai F2-nya apa dan nilai F4-nya adalah berapa kan gitu ya? Nah, jadi betul tadi dibagi 2. Nah, ini ketika dihitung menggunakan eksak didapatkan 53,598. Integral E pangkat X juga ya. Jadi ini hasilnya adalah E pangkat X disubstitusi pangkat 4
4-nya disubstitusi ya. E pangkat 4 dikurangi E pangkat 0. Hasilnya segini. Nah, kemudian kita menggunakan Simpson sepertiga. Tadi batas kirinya adalah 0. Masih kelihatan ya? Batas kirinya 0. Kemudian batas kanannya adalah 4. Kemudian H-nya, di sini C ya. H-nya adalah 2 ya. Nah, kemudian kita gunakan tadi H per 3 ya. Nah, ini H per 3 ya. H per 3. H per 3. Kan? Sama kan? 2 per 3 ya. 4 dikurangi 0 per 6 ya. 2 per 3 ya. Jadi H per 3. Saya ulangi. H 2. Ini 2 per 3. Kemudian E pangkat 0 tambah 4 kali E pangkat 1 ditambah E pangkat 2 ya. Nah, gitu. Gitu ya. Keunikan numerik itu di sini apa? Kita kan nggak peduli fungsinya, nggak mencari secara apa eksaknya. Jadi fungsi di sini pangkatnya ini kebetulan dikasih contoh yang mudah kan? Maksudnya kalau kita nggak peduli fungsinya, ya udah fungsi itu sendiri pangkat x dijadikan dihitung, ya kan pangkat x gitu kan. Kalau x kuadrat di situ jadinya apa? X pangkat 0. Kalau x kuadrat berarti 0 pangkat 2 tambah 4 kali 2 pangkat 2, ya kan? Gitu. Ya? Kayak itu ketika dibuat sudah gitu. Ya. 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 Nah, itu kenapa kayak 4 titik itu kan, Pak? Ya. Pak. 4 titik. Iya, 4 titik. Ya. Jadi dia kan nggak bisa pakai Simpson ini kan? Iya. Nah, itu sekarang itu pakai yang fx 0 tambah 4 fx genap, jadi fx ganjil tambah 2 kali fx genap tambah fx yang lain. Oke, kita lihat dulu ya. Itu 4 titik kita lihat 1, 2, 3, 4 kan. Kalau kita menggunakan Simpson kan nih ya harus genap ya. Kalau lihat di sini itu ada batasannya tuh ya. Jumlah ini harus genap ya. Jumlah si apa? Partisinya, bukan titiknya, partisi. Jumlah n. Ya n itu mau pilih partisi juga kan F0, F1 kan. Kalau 3 titik kan F0, F1, F2. Ya kan? Kalau kita hitung titiknya di 3. Kalau kita hitung partisinya itu 2. Ya itu yang coba kita tanggung itu, ini maksudnya apa ya? Contohnya genap. Ya. Jadi Simpson itu berlaku kalau ya ini ya partisinya ke genap ini harus bagi. Kita bagi berdua partisi. Gitu. Kalau berlaku kalau titiknya 4, partisinya ganjil. Itu kan tadi kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Partisinya 3. Nggak bisa kita gunakan ini. Boleh kan ada metode yang lain, iya. Nanti kalau yang lebih dari kita digabung nanti. Contohnya kalau misalkan di sini berarti 6. Ada satu lagi metode 3/8 nanti. 3/8 persis kayak ini. Tapi kalau yang pakai ini yang tahap 3 ya, 0 kali 4 fx genap tambah 2 fx ganjil tambah fl itu digunakan sudah rumusnya satu itu. Kalau ini Ya. digunakan untuk yang berulang. Jadi tadi ada 2 partisi, Ya. ada 4 partisi, 6 partisi, 8 partisi. Jadi berulang. Gitu. Ini ada contoh gambarnya ya. Nah, ini nggak ada gini. Belum dimasukin ya. Ini bukan. Nah, ini komposit. Nah, komposit sepertiga
contoh soal metode komposisi sepertiga. Gambarnya belum masuk ya. Saya ambil dulu ya gambarnya ya. Ini sambil bikin ini ya. Komposit sepertiga ada nggak gambarnya? Nggak ada di sini ya. Nah, di sini nggak ada. Makanya saya ambil dulu dari yang lain. Di apa? Jadi kalau yang genap tadi, nah, metode Simpson sepertiga. Nah ini. Nah, jadi masukkan aja ya. Metode Simpson sepertiga. Metode komposit Simpson sepertiga. Ini di sini ya. Saya masukin gambarnya dulu. Nah, jadi tadi berapa? Partisinya 2 ya. Nah, kalau komposit itu menggunakan partisinya itu 2, 4, 6, 8. Nah, baru pakai yang tadi, rumus yang tadi. Gitu. Baru pakai yang ini. Sepertiga. F0 tambah F4 F1 tambah 2F. Ini ganjil maksudnya. Ini tetap. Dan Fn yang terakhir. Itu kan titiknya tuh maksudnya titik 0 yang pertama. Fn yang terakhir. Gitu. Dipastikan n-nya genap. Tapi itu genap itu kan contohnya tadi kalau titiknya 3 kan hitungnya kan F0, F1, F2, ya kan? Titiknya 3 ganjil, bukan titiknya yang ganjil, tapi partisinya yang 2 yang genap. Nah, itu partisinya jumlah bias, jumlah partisi maksudnya, jumlah partisinya adalah genap. Nah, lalu dia menggunakan metode Simpson sepertiga. Ya. Jadi intinya kalau nggak diketahui partinya, ya kita aja menggunakan metode Simpson sepertiga, berarti kita bagi partisinya menjadi 2. Ya. Atau kalau kita menggunakan komposit, kita bagi partisinya terserah tadi 4, 6, 8, ya, semakin partisinya semakin banyak, maka semakin mendekati nilai yang diinginkan gitu loh. Gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya metode komposit sepertiga itu basicnya yang digunakan adalah yang kompositnya sama seperti integral juga, integral yang apa, trapesium atau yang model trapesium atau model persegi panjang, ya kan sebenarnya ya cuma satu persegi doang. Tapi karena kita mau mendekati nilai aslinya, jadi persegi itu dipotong-potong, diperbanyak, gitu ya. Nah, kalau persegi kan potongnya kan rapi, ya satu lah ini gitu ya. Nah, trapesium juga sama. Nah, sedangkan kalau model komposit komposit Simpson sepertiga, kenapa dia dipotongnya per 2 partisi? Karena fungsinya itu, fungsi yang berkaitan dengan Simpson tersebut, dia berlakunya untuk 2 partisi itu karena titiknya. Nah ini kan, ini ada gambarnya. Nah, gambar ini itu, jadi kira-kira yang nilainya ini, gitu kan? Yang Simpsonnya ini bersini. Dia mewakili si garis merah tersebut, gitu. Nah, makanya dia di partisinya harus per 2. Nanti ada satu lagi sekitar 3/8, bisa di partisinya per 3 bagian. Ya, ini ya cara penggunaannya. Baik, kita lanjutkan dari. Nah, di sini tadi di partisinya 2 partisi, titiknya adalah 3, kemudian dihitung hasilnya adalah 56, hasilnya adalah 56. Ya. Kemudian kalau eksak kesalahannya ya karena ada nilai eksaknya gampang ngitung ini ya, gampang ngitung
apa nilai errornya ya. Jadi itu ada nilai eksaknya langsung bisa dihitung nilai errornya. Gitu. Kemudian lanjut ke metode komposit sepertiga. Nah, sepertiga ini kan, nah ini ini ya. Sepertiga ini kan dari X0 ke X2. Itu kan maksudnya X0, X1, X2 titiknya. Ya. Kemudian dari X2 sampai X4. Maksudnya adalah titik X2, X3, X4, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, ya. Dipastikan dia harus genap. Kenapa dipastikan harus genap? Ya tadi kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 hasil partisinya kan pasti yang terakhir pasti genap gitu. Kalau ganjil eh, bisa nanti yang terakhir. Tapi metodenya digabung. Tapi kalau khusus untuk Simpson sepertiga harus yang partisinya genap. Baik kita yang membuatnya atau dari soal yang diketahui. Sehingga ini kalau yang ditambahkan nih F0 dia sendiri nih. Iya kan? F F2 dia sendiri di sini. Berikutnya F2 sendiri. Nah, digabung kan? Jadi 2 F F2 gitu kan? Yang 4 F1, 4 F3, 4 Fn. Nah, yang ganjil yang Fn-1 yang ganjil-ganjil menjadi 4 gitu kan? Jadi sehingga kalau titiknya udah disebar semua tuh pasti yang ganjilnya kali 4, yang genapnya kali 2. Yang awal dan yang akhir dikali 1 gitu. Ini kalau bisa bikin Excel-nya otomatis sih lumayan keren ya sebenarnya. Dibikin otomatis ya. Kalau saya mau partisi 4, set keluar. Kalau partisi 8, set keluar. Nah, itu keren ya. Harusnya sih bisa dia cara logisnya. Kalau kalau pemrograman nah, pasti bisa, ya kan? Nah, kalau bikin Excel kan dinamis ya. Nah, ini itu keluar hasilnya dinamis gitu. Karena ini kan bukan nggak di Excel nggak ada integralnya kan? Formula integral nggak ada tuh. Ya. Jadi bisa pakai Excel ini bisa karena numerik ngitungnya ngitungnya kan dari aspek ini kan dari fungsi di sana kan. Kalau fungsinya berarti di sini kan ngikut sebagai harga tuh kalau di set tuh bisa di apa? Ini saya masukin partisinya 4 ya. Itu kan pilihannya ada partisi ada titik ya. Asal kita benar cara mendefinisikan aja. Kalau titik kan mulainya ini dari dari 0, 0, 1, 2. Kalau kita ngasih dari 1, ujungnya kan jadi ganjil, ya kan? 1, 2, 3, buktinya ganjil. Nah, kemudian, oh ini tadi gambarnya, cuman gambarnya nggak, ya ini ya. Jadi untuk metode komposit sepertiga, komposit itu gabungan, cuman bisa dipakai yang begini, 1, 2, 3, sampai N yang terakhir. Ya, maka baru digunakan tadi yang di sini. L sama dengan H per 3, H-nya adalah bagian dari H per 3, iya ya antara ini. Jadi H-nya, H itu kan harus didefinisikan yang ini kan, H-nya. Itu. Nah, jadi itu dihitung khusus tuh, dibagi dengan banyak partisinya. Ya, kalau segini berarti H-nya berapa? A-nya sekian, B-nya sekian, dibagi ini ada. Ya, dibagi dengan banyaknya partisi ya. Hmm, hilang. Ya udahlah. Ini delta X ya. Intinya delta X-nya adalah bagian ini ya. Bagian daripada H, H-nya yang ini ya. Kita lihat komposit. Nah, ini betul ya. B dikurangi A per N. Ya kan? Kan N itu banyaknya partisi. Nah, B itu adalah B itu B itu ujung kanan, A itu ujung kiri,
Berarti ujung kanan belum terbiasa ya, maklumi ya. pakai pakai apa? PowerPoint. Yang kanan dikurangi yang kiri dibagi n ya. N ini 1, 2, 3, 4 ya kan? Dibagi banyaknya per isi. Jadi H ya. Ini H atau delta X yang dimaksud adalah yang ini. Ya, sama semua. Nah, jadi saya kira sudah bisa dipahami ya cara penggunaannya. Dan lebih bagus lagi tadi di Excel-nya coba dibuat. Kita cara berpikirnya itu mengotomasi sesuatu tuh. Kita udah tahu nih formulanya begini. Gimana naik level sedikit mengotomasi. Jadi kalau saya katakan Cina dia bikin robot bisa ngecas baterai sendiri, itu kan cara kerja otomasi. Awalnya harus kita sendiri yang manusia sendiri yang ngecas itu, habis baterai ngecas. Nah, kan kalau peralatannya banyak, apa apa harus meng-hire orang untuk mengecas? Ya, kalau kita bicara meng-hire orang itu udah beda lagi, konteksnya tenaga kerja gitu kan. Nah, eh, tapi kalau kalau ngecas itu bisa dilakukan sendiri, ya berarti tinggal diotomasi aja, ya kan? Cuma memasukkan kabel colokannya ke sumber listrik, tinggal di set. Nah, kira-kira begitu. Nah, dalam Excel yang kita lakukan ya kalau kita mau belajar kan gitu polanya, naikin lagi levelnya, naikin lagi, lebih ini lagi ya, lebih apa tajam lagi gitu. Itu cara berpikir mau otomasi. Kalian lihat nggak kenapa kalau orang usaha dia yang bisa berkembang dan maju itu penghasilannya mungkin awal-awal puluhan, kemudian ratusan, kemudian naik jadi miliaran. Itu karena apa? Karena mau otomasi, ya kan? Pola pikir mau otomasi gimana maksudnya? Pasti dia usahanya mulainya sendiri dulu. Udah dia paham semuanya, dia bikin SOP sistem, ya kan? Kemudian gimana apa menghindari yang namanya kecurangan, baik oleh kecurangan pelanggan, kecurangan karyawan, gitu kan? Dan seterusnya. Baru dia berhasil naik level. Dan semuanya tipenya sama, ya, gitu. Ya, tipe baik dari usaha tadi maupun dari hal-hal yang kita lakukan, gitu. Contoh soal metode komposit Simpson sepertiga, batas batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 1. 0, 1. Metode komposit Simpson gabungan. Nah, kemudian gabungan kalau di sini di sampai berapa nih partisinya sampai 6 ya? Sampai 6 atau sampai 7? Kalau F0 yang terakhir F10. Sampai berapa? Partisinya sampai 10 ya? Gitu ya? Betul ya? Ya kan? 0 sampai 10. 0 sampai 10 kan? Partisinya berarti sampai 10 kan? Nah, berarti 10 dikurangi 1 dikurangi 0 dibagi berapa? 1 dikurangi 0 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,1 betul ya? Ya. H per 3. Ya kan? H per 3, H per 3. Jadi 1 batas atas dikurangi batas bawah, 1 dikurangi 0 dibagi 10. Ya. H-nya sendiri ya. H-nya sendiri adalah 1 dikurangi 0 dibagi 10. Nah, jadi bedanya komposit sepertiga sama komposit Simpson sepertiga dan kompositnya ya. Kalau kalau yang Simpson sepertiga langsung aja segini kan? Ya kan? H, H per 3 yaitu kanan dikurangi kiri bagi berapa? Bagi 2. Ya kan? Cuman partisinya kan cuma 2 tuh. Yang ini kan? Namanya cuma partisinya cuma 2, bagi 2 aja. Ya, kalau yang komposit ya tergantung kita mau bagi berapa.
bagi 2, 4, 6, 8. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian didapatkan tadi H per 3, 0,1 bagi 3. Kemudian yang lainnya udah mengikuti aja. F0 dimasukkan ke di sini fungsinya ya. 0 pangkat 3, 2 kali 0 pangkat 3, 0. Ya. Kemudian yang ganjil 4 kali kan? 4 kali F1. Berarti masukin 1, 2 kali 1. 2 ya. Berarti 4 kali 4 kali 2. Oh, F1, F1. Iya, kenapa 0,008? Yang X X1 Hmm. X1 kan jadi 0,1 kan 0,1 0,5. Oh ya, indeksnya betul ya. Jalan. Selisihnya adalah 0,1 ya. Berarti F1 itu saya ke ini itu ya cara penulisan. Cara penulisannya ngikut ke fungsi di kalkulus ya. Jadi saya ke koneksi dengan di situ adalah indeks ya. F1 indeks ya. Indeks F1 ini F2 indeks. Ya, sedangkan di tiga sendiri startnya dari 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,1, dan berarti 0,7. Disubstitusi ke fungsinya yaitu 2x pangkat 3. 0,1 kali 2 kali 0,1 pangkat 3. Berarti 0,1 pangkat 3, 0,1 pangkat 3 kan? Itu kali 2 berarti 0,00 dikali 4 ya, 0,02 dikali 4 jadi 0,8 gitu ya. Ya, di sini maksudnya F1 indeks ya. Ini bukan X. X-nya adalah tadi mulainya dari 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 1. Ini namanya F0, ini F1, ini F2, F3 sampai yang terakhir F10 ini. Nah, ini indeksnya ya. Ini cara penulisan orang beda-beda. Nah, ini dari berapa sumber ya? Saya ambil tadi. Nah, kemudian didapatkan hasil akhirnya totalnya adalah 0,5 ya. 0,5 dibandingkan dengan nilai eksak. Nah, kebetulan nilai eksaknya pas ya udah berarti ya. Nah, 0,5 eksaknya pas. Nah, kalau kayak gini tuh agak agak menarik juga. Kenapa? Mungkin kita bisa ngeset dulu kalau saya bagi 2 bisa nggak dapat nilai eksaknya. Kalau saya bagi 4 bisa nggak dapat nilai eksak gitu ya. Ya, bisa mungkin di pembagian keberapa? Ini kan dibagi 10 kan? 2 bagi 2 dapat nggak misalnya? Bagi 4 dapat nggak? Bagi 6 dapat nggak? Bagi 8 nggak? Nah, itu kan karena nilai eksaknya ada. Kalau kita nilai eksaknya nggak ada kan berbicaranya adalah errornya kan? Errornya berapa yang kita izinkan untuk dia berhenti gitu. Nah, kemudian ini adalah metode Simpson 3/8. Ini tadi 3/8 belum ya. Nah, metode Simpson 3/8 didapatkan dengan mempartisi menjadi 3 bagian. Ini ya, itu ya. Nilai integral yang ingin dicari dipartisi menjadi 3. Bisa berarti ganjil kan? Bisa, tapi per 3 bagian. Kalau 3 ditambah 3 jadi berapa? Jadi 6 kan? Genap kan? Nah, kalau udah genap, bisa nggak yang pakai metode yang tadi? Sepertiga. Bisa kan? 2, 2, 2. Nah, itu kan bisa bandingin tuh. Ya. Jadi
di sini 3/8. Kalau 3 ini bisa kita ini bisa. Tapi ini kan misalkan ini satu soal yang sama nih. Ini soalnya. Nah, batas kiri, batas kanan. Kita menggunakan 1/3 ya. Jadi kita bagi dulu. Kita bagi 2. Kita gunakan 38. Kita bagi 3. Nah, kita bisa membandingkan itu bisa karena dia yang dibandingkan adalah setara. Gitu kan? Yaitu ini luas yang ini setara. Hasilnya pasti beda, kemungkinan besar beda. 3/8 kan? 1/3. Jadi tingkat errornya itu berbeda. Ya. Nah, kenapa ada 3/8? 3/8 itu kompartisi lebih banyak, sehingga dia kemungkinan lebih akurat, ya kan? Dibandingkan kompartisi menjadi 2 bagian. Nah, justru di situ menjadi kajiannya itu lebih dalam. Kenapa? Kalau kita partisinya 2, 4, belum bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan kalau ini kita bagi 4. Ini kita bagi 4, di sini kan? Hasilnya. Ini kita bagi 3, hasilnya juga berbeda atau seperti ini pas. 2 kata tadi. Lebih pas lagi kalau kita bandingkan misalkan ini kita partisi jadi 6. Jadi 6. Kita kan bisa pakai metode kompositnya. Nah, metode 1/3 juga bisa kita pakai 2 kan. Nah, itu bisa tuh. Kalau komposit 1/3 kita bagi 6, berarti angkanya ini, ya kan? 1/3. Kalau menggunakan metode 1/3 nih. Nah, ini 1/3. 3/8 mana? 3/8. Bisa kan? Nah, itu perbandingannya apple to apple gitu maksudnya. Hasilnya pasti nilai integrasinya juga kita pengen tahu yang mana yang lebih mendekati nilai realnya gitu. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Jadi intinya balik lagi 1/3 dipartisi menjadi 2. Kompositnya 2 gitu kan. 3/8 dipartisi menjadi 3. Nah, kompositnya 3 gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan perbandingan metodenya, ya 3/2 bisa kalau apa tadi? 3/2 kalau, nah ini 3 kita bagi 2 di sini. Ya, bisa seperti itu atau dengan pembagian tadi. Nih, boleh kita bagi 2. Nah, lebih pas lagi, lebih setara lagi kalau kita baginya dibagi 6. Kenapa ke 6? Karena dia sama-sama dengan partisi yang sama, kita bisa menghitung dengan partisi yang sama kita bisa menghitung luasnya, ya. Titik yang dengan titik yang sama kan? Kalau ini kan titiknya sama, kita bisa menggunakan metode 1/3. Ini 1/3, 2, ya kan? Kalau 3/8 kita bisa menggunakan. Nah, jadi bisa perbandingannya apple to apple. Kalau menggunakan tadi boleh, tapi nggak apple to apple. Ini ada 3 bagian, sedangkan kalau kita partisi di sini dia 2 bagian, titiknya beda tuh. Bisa dibandingkan ya, bisa. Cuman lebih apple to apple yang tadi, karena titiknya sama, cuman metodenya 1/3 dan 3/8. Kemudian pada titik berapa lagi yang bisa? Pada partisi yang berapa? Ya kelipatannya aja. 6, ya kan? Berapa lagi? 9 nggak bisa kan? 12, ya kan? 6, 12.
18. Nah, itu lebih apple to apple untuk perbandingannya. Titiknya nggak perlu cari baru, ya. Kalau kita menggunakan Excel juga itu juga nilainya, nilai X dan nilai Y-nya, ya kan? Jadi di situ ya, nilai kalau kita menggunakan konsep tadi. Jadi kalau kita bagi 6 dan kelipatannya, nah ini X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nilai Y-nya 1, 2, dan seterusnya, sampai 7 juga. Nah, metodenya menggunakan titik yang sama di sini semuanya. Jadi kita nggak perlu nggak perlu menghitung lagi istilahnya ya. Kalau menggunakan Excel itu titik yang sama itu langsung keluar tuh, oh metode sepertiga hasilnya sekian. Dengan titik tersebut metode 3/8 hasilnya sekian. Itu nilai Y-nya itu kan. Ya. Nanti kalau kayak gitu kan misal ini kan tadi kan dia kita harus cari tahu titiknya juga kan. Titiknya di mana yang lagi ya. Nah tadi kalau pakai itu kan bisa maksudnya kayak diketahui Y-nya kan kita harus tahu di apa untuk tahu di mana. Untuk tahu Excel mungkin kita harus pakai itu. Bisa kalau itu memang fungsi inverse. Itu memang fungsi inverse. Kita kan mengenal istilahnya tuh inverse itu kan kita mengenal, kita tahu hasil akhir kan. Cara berpikir inverse itu kita tahu hasil akhir, yaitu adalah hasil akhir. Itu banyak hal yang bisa menggunakan inverse itu. Inverse itu kan cara berpikir terbalik ya. Cara berpikir terbalik. Kita kehilangan barang. Mulailah kita berpikir inverse itu. Gimana ya jatuhnya? Ya kan? Saya berhenti di mana? Itu cara berpikir inverse. Ya. Polisi nangkap pencuri maling. Cara berpikir inverse. Ini udah kejadian malingnya. Yang diambil apa? Ya kan? Ada emas 5 kilo. Ada uang 1 juta. Uang yang diambil 1 juta. Nah, berarti jadi pertanyaan, itu dia berpikir inverse. Kenapa dia ambil emas 5 kilo? Apa malingnya bodoh? Nggak tahu dari mana. Setelah kejadian di kampung saya beberapa tahun lalu, maling komputer. Anda tahu yang diambil apa? Monitornya. Yang monitor padahal yang mahal isinya. Dikira yang mahal itu monitornya. Yang mahal itu adalah CPU-nya. Nanti jangan berpikir teman-teman, kalau kamu ketahui-nya, itu perlu diingat lagi, itu Y yang mana? Y bagian akhir, ya kan? Y bagian akhir, Y bagian awal, minimal itu informasi yang diperlukan. Kalau Y yang bagian awal dan Y bagian akhir diketahui, maka bisa menggunakan proses reverse tadi, mengetahui itu nilai X-nya. Nah, kalau misalkan Y-nya di sini 4, fungsinya X kuadrat, berarti kan di sini 2, ya kan? Kemudian kalau di sini 1, di sini 1. Itu inverse. Pakai inverse itu di kalkulus ya. Inverse ya. Tapi kita nggak masuk di inverse ya. Di sini jangan diketahui di sini. Gimana cara berpikir numerik itu secara umum, cara berpikirnya bagaimana? Yang seperti saya jelaskan, kalau kita kesulitan dengan uang 100.000, maka pinjamlah 10.000 kepada 10 orang. 100.000 itu sama. Ya. Kalau susah juga, pinjam. Nah, turunnya lagi, pinjam 1.000 kepada 100 orang. Dan 100.000 kan? Lagi. Kalau 15 juga, pinjam 500 ke 200 orang. Nah, itulah yang namanya pengamen. Pengamen itu 500 ke 200 orang. Ya. Jadi jangan
Saya ini terlepas dalam konteks agama ya. Kalau orang ngasih ke pengamen besar duitnya kayak influencer itu, nah, mulai jadi pertanyaan tuh. Apakah kita mau memelihara budaya pengemis, mengajak orang untuk meminta pengemis karena ngasih duit banyak, atau kalau saya yang meminta, maka orang akan mengatakan terima kasih orang baik ya. Ya, betul ya. Kalau yang komentar itu kan terima kasih orang baik ya. Kalau ngasih ya kok, oh baik banget tuh ngasih 100.000, ya kan? Karena kalau pokoknya sekarang kalau ada yang bikin video tuh yang belajar pasti nggak masih sesuatu, nggak masih tahu. Padahal yang tidak disadari adalah dunia mental yang tertulis di banyak masyarakatnya itu mental itu berkembang tanpa disadari. Saya bilang dulu di kampung saya mungkin di daerah kampung juga ya itu nggak ada tukang parkir, ya kan? Tapi karena mental pengemis itu kok dikit-dikit dipertanyakan dari tukang parkir gitu ya, karena berkembang ya. Itu kalau saya berkembang ya. Karena lebih senang menjadi seperti itu karena kan menghasilkan uang langsung, ya kan? Parkir itu menghasilkan uang langsung 2.000. Coba suruh jualan, saya suruh jualan di tukang warung itu 2.000 itu baru dapat kalau dia jualin satu box itu makanan habis isi 10 baru dia dapat 2.000 tuh, gitu ya. Jadi orang nggak mau jualan, lebih mau jadi di tukang parkir sama itu. Sayangnya begitu konsepnya, ya. Padahal tukang parkir pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang mulia, tapi dia pekerjaan yang punya, kalau diatur, dia pekerjaan yang punya apa istilahnya tuh? Ya sama aja kayak dosen, ada karirnya. Kalau dia diatur, ya kan? Ada gaji yang layak, bayarnya bayar secara tersistem, pakai aplikasi, masuk ke pemerintah, dikasih ke ini. Semua orang kebagian tuh. Mau jadi tukang parkir pun keren. Di negara maju, jangan kan tukang parkir, tukang sampah pun keren, ya kan? Bawa alatnya, bawa mobilnya, nggak bisa sembarangan. Sampahnya harus dipilah. Gitu. Nah, jadi intinya dari 3/8 di ini ya, di partisi, di partisi per 3, kemudian kompositnya tadi tinggal digabungkan menggunakan ini ya, ini komposit ya. Kalau yang 3/8 sendiri, metode Simpson 3/8, 3, 3, 1. Yang komposit belum ke ini ya, saya copy lagi ya. 3/8 sepertiga. Nah ini yang langsungnya yaitu 3, 3, 1 ya. Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Kalau yang 3/8 yang komposit, ini ya. Nah, metode 3/8 komposit yang ini. 3/8 F0 tambah 2 kali F I-nya adalah ganjil atau genap nih, nggak ada terangannya. 2 kali ini F0, 3F1, 3F2, F3, F3 sini 2.
Nah, ini berarti per yang ganjil ya. F6. Oh, FI-nya plus 3, plus 3. Ini. Ya, per tambah 3 nih ya, plus 3. F3, F6, F9, gitu ya. Jadi per 3, dia dikali 2. Kemudian yang lainnya adalah dikali 3. Tadi F1. Ya betul, F1 tambah Fn. Fn lah, F yang terakhir. Oh, ini yang terakhir ya. Fn. Oke, kita bedah dulu. Ini yang kompositnya ternyata. Ya, kompositnya, komposit. Nanti saya rapikan ya. Ini belum selesai ya. Aduh. Nah, komposit yang gabungan menggunakan gabungan per masing-masing tadi 3 partisi ya. Berarti 3, 6, 9, 12 dan seterusnya pasti bisa menggunakan Simpson 3/8. Sekaligus juga yang genapnya, contohnya tadi 6, bisa menggunakan Simpson seperti 6, 12, bisa menggunakan Simpson sepertiga. Karena kan 6 genap, 2, 2, 2, 2 itu. Nah, jadi kita interpretasi dulu 3/8H tetap, makanya disebut dengan Simpson 3/8. F0-nya yang pertama dan yang terakhir tidak dikali berapapun, gitu ya. Yang bagian FI plus 3, maksudnya adalah yang ke titik ke berapa nih? Keempat ya. FI plus 3 kan? Mulainya dari 1 kan? Titik ketiga ya. I-nya dari 0 di sini tulisnya. I-nya dari 0. Berarti ke titik F3. Nah, dikali 2. Kenapa kali 2? Ini F3. Di sini ada F3 kan? Betul ya? Ini ada F6. Di sebelah kanannya ada F6 juga. Ya, 2 kali itu. Kelipatan daripada 3 ya. Jadi F3, F6, F9 dan seterusnya ya. Sampai N-1. Itu dikali 2. Kalau mau diuraikan, ya gini cara menguraikan ya. Ini kan menguraikan masing-masing metode Simpson 3/8, ini 3/8, ini 3/8, itu cara menguraikan ya. Nah, tapi ini menggunakan metode rumus sekaligus ya. 3/8H F0 tambah 2 kali sigma Fi plus 3, maksudnya adalah F3, F6, F9 gitu ya. Nah, yang lainnya itu adalah kali 3 Fx salah. Ini rumusnya jelek ya, jadi salah ini. F plus 3 juga kanan, salah ini. Rumusnya jelek ya. Ya, ini ya. Enggak, udah betul nih. Ya. Ya. Ini udah betul, saya cara baca rumusnya salah jelek. Rumusnya jelek, cara baca rumusnya ada jelek, salah. Saya ulangi cara baca rumusnya ya. Yaitu tadi F0. F0 yang ini kan? Fn yang terakhir dikali 1, karena yang terakhir ini nggak ada ininya. Gitu kan? Kemudian ini, nah gitu. 3FI itu berlaku untuk F1, F2. Gitu, F1, F2. Kemudian
F4, F5. Nah, yang 3 itu F3. Nah, dia dikali 2 ini dia. F3, F6, F9, F12. Ini semuanya yang kelipatan 3, di sini dikali 2. Yang lebihnya itu dikali 3. Gitu. Gitu, Mas. Betul kan? 3F1, F2, 3F1, 3F2. Iya kan? Betul nggak? Kesananya kan nggak ketemu lagi, Kak? Iya kan? 3F1, 3F2. Jadi kan 3F4, 3F5. Nggak ketemu temennya kan? Kalau yang di sini, F3 sama F3 ketemu kan? 2. Ya kan? Di sini F6 sama F6 yang kanannya ketemu. Ya kan? Berarti 2. Berarti yang kelipatan 3 dari titiknya dikali 2. Sisanya dikali 3 gitu. Jadi cara baca yang pasti. Nah, ini mah ini rumusnya dinilai ya, dicek lagi. Maksudnya kayaknya salah penulis ya. Pak Benar, itu bagian bawah itu kan saya berikan ini di bagian satu Sebenarnya dia kesalahan penulis itu tadi pengolahan seperti ini. Iya, ada Faktorial. Tidak faktorial. Kalau itu ada salah Yang faktorial berapa? itu yang kali dua itu kan ada pintunya kan maksudnya ya dari sigma itu kan tambahan antar ya setelah itu mau dibuat jarak berapa. Iya. Yang dua dikali itu saya udah oke. Katakan emang betul jaraknya ada 3. Iya. Jadi kalau misalnya itu kayaknya saya sudah baca. Iya, nanti kita lihat di rumus lainnya ya, beda buku. Ini beda referensi ya. Ini kalau saya lihat sih cara nulis ini kemungkinan kesalahan di ini dalam penulisan formulanya. Sini ada juga komposit Simpson rules. Yang komposit tuh yang nah yang ini nih Simpson rule. Nah 3/8 ini dia. Ini yang 3/8 ya. Jadi kalau 3/8 mah nggak ada perbedaan ya. Udah sama persis ini. Tapi dia khusus untuk yang berapa partisi tadi 3 ya. Nah yang kompositnya ini nggak ada perbedaan nih sama nih. Yang kompositnya ada nggak yang kompositnya? Nah komposit nih ini komposit. Nah ini komposit berapa? Komposit 3/8. Komposit trapezoid, komposit banyak banget ini. Nah nggak ada juga dia, nggak nyimpen juga. Nah, ini yang menarik membedakan juga tahu saya itu ya 3 faktor itu kan 3, 2, 1 gitu. 3, 2, 1 ya. Nah, jadi itu kayak contohnya yang 2 kali sigma itu kan. Ya. Artinya setiap indeks yang dibagi oleh 3 dengan sifat yang terdapat itu diambil. Contoh misalnya yang kita kan ambil F3 itu kan. Nah, itu kan F3 itu 3 dibagi 3 kan ada 0 kan. Salah satu sisa 0. Nah, berarti makanya diambil oleh sigmanya. Nah, berarti itu berarti dibagi I modulo 3 faktorial bisa melihat 0. I apa? Ini modulo. I modulo 3. Nah, terus kalau ini I modulo 3 faktorial. Itu kan itu sebelum 3 itu kan setiap bilangan yang dibagi oleh
Sebenarnya bilangannya selalu dibagi oleh 2 dan 3. Oke. Apa F berapa dan 0 sudah diambil. Iya. Ini masuknya teori bilangan, nanti kita buktikan lagi ya. Jadi saya apa nggak akan mengatakan itu benar atau salah, nanti kita buktikan di lain waktu. Tapi yang jelas konteksnya tadi ini dulu ya, bahwa yang awal dan yang akhir yaitu F0 dan Fn tidak dikali berapapun, dikali 1 ya. Gitu. Kemudian kelipatan 3-nya dikali yang ini, kelipatan 3-nya dikali 2. Jadi saya nggak fokus pada penulisan ininya dulu, karena yang saya pelajari ini kan cara apa penulisannya kan, ya. Karena ini kan kalau penulisan kan bisa dibaca nih, apa persentase atau apa kan. Kalau mau dulu ya mau dulu, gitu kan. Nanti kita cek lagi, bisa kita bantu tolong GPT ya kalau nggak ada. Tapi yang jelas komposit tadi di atasnya sudah ada rumusnya, yaitu digabung antar per 3 partisi tadi ya. Nah, sudah ada. Nah, cuma ini hanya cara penulisan aja. Cuman kita bisa membacanya tadi kalau kelipatan 3 yaitu F3, F6, F9 gitu ya. Kelipatan 3. Kalau cara membaca sigma itu sebenarnya kalau saya nulisnya gini aja, sigma I sama dengan dari 3I ya. I sama dengan bawahnya dari 0 ya. Dari 0 ya kan 3I langsung kebaca harusnya 3I. Dari 3I dari 0 sampai N. Nah, cara ngeceknya itu kelipatan 3I berarti itu. I dari sama dengan 1 ya. Karena startnya dari 1 sama 1 sampai N 3I gitu. Nah, itu cara penulisan aja. Ini 3I juga kayaknya itu. Ada 3I. Nah, kalau terkait modul nanti kita urai lagi ya. Bisi panjang. Nah, intinya kalau yang kelipatan 3, F3, F6, F9 dan seterusnya dia dikali 2. Kalau selainnya dikali 3. Udah, itu aja dulu ya. Nah, nanti formula ini saya perbaiki karena tadi referensinya nggak ada ya. Kalau saya kan nggak hanya sekedar berpikir dari referensi dan buku, tapi gimana caranya levelnya meningkat tadi. Karena nggak ada formula di formula referensi yang di sini nggak ada. Nah, ini nggak ada. Yang di buku juga tadi saya cek belum ketemu. Ada juga yang tadi adalah yang baru 3/8-nya, bukan kompositnya. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi komposit ataupun bukan, relatif udah lebih mudah karena dia langsung sudah auto rumus ya itu. Nah, cuman tetap rumusnya di sini perlu. Nah, saya ada beberapa referensi tapi tadi yang 3/8 yang 3/8 komposit nggak ketemu juga nih. Nah, ini sepertiga banyak partisi maksudnya ada. Kemudian 3/8 satu partisi ada yang ini. Nah, 3/8 banyak partisi nggak nemu, itu nggak ada. Nah, jadi itu dia konteksnya di situ ya. Tapi kita udah bisa menggunakan intinya ya. Maka yang tadi konsepnya adalah 3/8H kemudian dikali F0 tambah 2 kali yang kelipatan 3 yaitu F3, F6, F9 dan seterusnya, dan F lainnya dikali 3, F2 dikali 3, F3, F1 dikali 3, F2 dikali 3, F3 dikali 2 kan, kemudian F4 dikali 3, F5 dikali 3, F6 karena kelipatan 3 dikali 2, F7 dikali 3, F8 kali 3, F9 kali 2. Nah, gitu aja lah. Untuk sementara kita bisa pakai aja dulu ya. Nah, nanti formulanya itu saya ganti nih, saya cek lagi nanti. Ya. Itu terakhir yang ini ya, yaitu metode Simpson komposit gabungan. Nah, kalau tadi ada sepertiga di partisinya 2, 3/8 partisinya 3. Nah, kalau partisinya 5
Nah, 3,2 harus kita pakai. Itu namanya gabungan sepertiga dan gabungan 3/8. Gitu. Yang pertanyaan tadi Pak, ya kalau 5 gimana Pak? Nah, jadi ada alternatif. Bisa menentukan antara sepertiga dan 3/8. Kan kalau yang tadi harus genap tuh. Yang ini kan. Kalau ganjil nggak bisa. Nah, kalau ganjilnya masih kayak genapnya 4 atau pokoknya di bawah 5 kan, ya kita nggak bisa tuh hanya alternatifnya hanya ada salah satu tuh 3/8 atau sepertiga. Tapi kalau yang ganjilnya lebih dari 5 ya itu dapat ini. Ya, alternatifnya 7 misalkan dibagi 7, gimana caranya? Dua ini ya dua itu maksudnya komposit yang sepertiga ditambahin 3/8 ya, 4 tambah 3 bisa dipakai. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu kan bisa juga kalau kita pakai kombinasi ini bisa jadi berapa kombinasi kan? Nah, kalau gitu jadi bisa materi kombinasi bisa dipakai di sini. Ini kalau saya pakai 2, 3. Nah, kalau saya pakai 3, bisa kalau 3 nggak bisa. Karena 3, 6 tambah 1 nggak bisa. Kayak lainnya. Nah, ini contoh tadi metode Simpson gabungan ya, komposit sepertiga dan 3/8. Dikarenakan tidak bisa menggunakan sepertiga yang bisa 2, 6, ya kan? 3/8 juga nggak bisa, 3 kan? 3 nggak bisa 6. Jadi yang 5 kita bisa menggunakan alternatif komposit. Nah, itu konteksnya. Kenapa ada konteks seperti itu? Kan tergantung ini ya konteks yang kita temukan itu. Kalau kita udah tahu kiri kanannya, kemudian terserah lah mau bagi berapa, nah itu kan nggak perlu kita pakai ini kan? Karena kalau udah terserah itu, ya urusan kita tuh. Kita bagi 10, bagi komposit, bagi metode trapezoid, mau pakai eksak, mau pakai numerik, nah itu terserah kita. Nah, tapi kalau kita mau set tertentu, nah gimana caranya kan gitu? Set. Nah, seperti ini, maksudnya kan ini set ini istilahnya. Ini pokoknya ini harus bagi 5 ya. Kayak itu. Ya udahlah kita pikir kalau bagi 5 gimana caranya? Kalau pertandingan gimana di metode di teori bilangan? Ada 5 orang pertandingan biar tentunya semua gimana? Kalau lawan 2-2-1 kosong. Nah, ada namanya metode mobil semua saling tanding, ya semuanya itu pasti tanah namanya atau mobil atau setengah atau kambing gitu contoh. Itu jadi set ya. Itu saja, ada yang pertanyaan? Ada yang mau ke